Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemandran kelas 2. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Guru membuat video pembelajaran tema 7 subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran ketiga. Video ini Pak Guru tetap dibuat secara full karena walaupun sudah 3 hari berangkat dalam 1 minggu, masih ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Maka video pembelajaran ini Pak Guru tetap buat secara full, dan untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti tatap muka selama 3 hari nanti, tinggal nanti menyimak biar tambah paham, dan latihan soal-soalnya bisa diteruskan, dikerjakan, melanjutkan latihan soal yang telah dikerjakan di sekolah. Masih di tema 7 kebersamaan. Kali ini kita masuk ke subtema 2. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, anak-anak sebelum menyimak pembelajaran melalui video ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, kita langsung masuk kepada video pembelajaran. Semoga dengan berdoa tadi anak-anak bisa lebih paham dalam menyimak video pembelajaran yang telah Pak Guru buat ini. Silakan anak-anak bisa disimak dengan baik-baik, ya. Disimak sampai selesai, baik yang sudah mengikuti pembelajaran tatap muka selama 3 hari seminggu ataupun yang belum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Tema 7 subtema 2, kebersamaanku di sekolah atau kebersamaan di sekolah. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar menceritakan isi fabel. Ini bagian yang pertama, masih muatannya yaitu bahasa Indonesia, KD-nya 3.8 dan 4.8. Ya. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Pak Guru ulang kembali, fabel adalah salah satu cerita fiksi atau hayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Ya, misalnya mengetahui tokohnya, siapa saja tokoh-tokohnya. Nah, dan peristiwanya, peristiwa yang terdapat dalam fabel itu peristiwanya tentang apa? Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Ya, jadi
hanya sebuah cerita khayal atau fiksi. Jadi walaupun tokohnya seekor binatang tapi mempunyai karakter atau sifat seperti manusia. Contoh ya, bisa berbicara, tikus bisa berbicara, kura-kura bisa berbicara, atau kucing bisa berbicara. Itu hanya cerita khayal ya. Tapi ceritanya di situ seekor hewan tapi memiliki karakter yang seperti manusia ya. Nah, pada halaman 28 di situ ada ayo berlatih. Bagi yang kemarin berangkat mungkin sudah pada mengerjakan ya. Nanti bagi yang tidak berangkat bisa menyesuaikan diri pada halaman 28 bisa dikerjakan ya. Jawabannya ada pada bacaan halaman 27 sampai 28 yaitu judulnya Persahabatan Puba dan Bana. Ya. Nanti anak-anak silakan dibaca bacaannya baru anak-anak bisa mengerjakan latihan pada halaman 28. Bagi yang kemarin berangkat berarti sudah mengerjakan, tinggal bisa dibaca lagi ya, bisa dipahami lagi kalau yang belum paham. Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu muatan matematika, KD-nya 3.7 dan 4.7, yaitu menentukan nilai pecahan. Perhatikan gambar di samping. Banyaknya penghapus pada gambar ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak penghapus berwarna abu-abu ada 1 buah. Ini yang warnanya abu-abu 1 buah. Ya. Jadi nilai pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu dibandingkan semua penghapus adalah ini abu-abunya 1, tulis 1. Banyaknya penghapus ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti nilai pecahannya adalah 1 yang abu-abu ini sertif 1 ya. Terus jumlah penghapusnya ada berapa? 4. Tinggal ditulis per 4. Ya. Jadi nilai pecahannya adalah gambar penghapus ini adalah 1 per 4. Ya, jelas ya anak-anak yang kemarin berangkat sudah dijelaskan. Ya, pada halaman 29 itu juga ada latihan, ayo berlatih. Tugas anak-anak hanya mengarsir atau mewarnai gambar yang menyatakan pecahan ya. Contoh gambarnya ada berapa? Mintanya apa per apa, tinggal diwarnai. Kalau gambarnya ada 3 apel, 3 polos, menyatakan 1/3 berarti yang diwarnai apelnya adalah 1 apel, yang tidak diwarnai adalah 2. Seperti itu ya. Kemarin yang berangkat sudah paham ya, sudah dikerjakan malah latihannya ya. Yang tidak berangkat silakan bisa menyesuaikan diri pada halaman 29 bisa dikerjakan. Oke, lanjut. Pada pembelajaran pertama, yaitu muatan SBTB, KD 3.3 dan 4.3, yaitu gerak dasar tari kupu-kupu. Ya. Pada halaman 30 di pena ya. Yang pertama, bentangkan selendang dengan tangan ya. Lalu ke samping kepakkan tangan seperti ini ya. Ya. Kepak ya. Ya, kita pada gambar ya, kanan kiri naik atas naik turun ya, tangannya dibentangkan. Kemudian gambar kedua, berlari-larilah kecil ke depan ya, apa? Lari ke depan kecil-kecil ya, bukan lari banter ya, ke depan. Kepala menghadap ke depan lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini seperti ini ya, kanan ke kiri sambil ini menoleh ya, lari-lari depan kanan kiri seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berjalan dan berputar ya, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang.
itu pada halaman 30 Bu Pena ini ambil penilaiannya nanti praktek ya. Pakai selendang ya, tarik kupu-kupu, ini yang gampang. Kalau yang tari kupu-kupu tradisional itu yang pakai gending, musiknya gending itu agak ribet gerakannya. Kalau ini hanya gerak dasar ya, gerak dasar. Nama juga gerak dasar. Gerakannya cukup 3, nanti musiknya juga tidak terlalu lama. Yang penting penilaiannya bisa tercapai. Kecuali kalau mau lomba ataupun mau pentas itu gerakannya bisa lebih dari 3 ya, nanti ada gerak variasinya ya, diiringi sebuah musik, baik musik gending ataupun musik yang modern ya. Itu saja untuk SBTP ya, anak-anak nanti bisa praktek ya, kalau ada kesempatan berangkat lagi bawa selendang, kemungkinan nanti Pak Guru ambil untuk nilai tes prakteknya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu muatan PPKN, KD-nya 3.3 dan 4.3, keberagaman teman di sekolah. Ya, di sekolah ada murid putra, di sekolah ada juga murid putri. Sio dan Bayu termasuk murid putra. Mereka memakai celana, ya, seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Nah, itu ciri murid putra. Ini kalau di SD negeri ya, celananya pendek. Kalau di SD Muhammadiyah Kemantran, celananya pakai celana yang panjang. Ya, lengannya juga panjang. Ini contoh gambar yang ada di sekolah negeri. Nah, dari keberagaman itu anak-anak harus bisa membedakan ya. Tidak boleh iri yang putri pakai kerudung, yang putra nggak pakai kerudung. Ya, yang putri nggak boleh iri sama yang putra ya. Kalau di SD Muhammadiyah Kemantran itu pasti ya rapi ya, pakaiannya harus tertib. Nah, Jessica dan Kalista termasuk murid putri. Mereka memakai rok ya, seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat seperti ini. Ini kalau di SD negeri ya, tidak memakai jilbab ya. Biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid yang perempuan yang menggunakan kerudung. Nah, kalau di SD Muhammadiyah Kemantran itu seperti ini ya. Pakai rok panjang ya. Bajunya panjang, lengannya pakai jilbab. Seperti itu ya. Jadi yang putra dan putri tidak boleh iri. Masing-masing sudah punya aturannya sendiri-sendiri. Kemudian masuk ke pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Ya, menceritakan isi fabel bagian yang kedua. Ya, fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Ya, namun di sini perbedaan fabel, walaupun hanya sebuah cerita fiksi atau hayalan, fabel itu mempunyai pesan ya, walaupun yang memerankan seekor binatang pasti ada pesan kebaikan di situ ya. Pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, pada halaman 32, anak-anak bisa lihat di situ ada latihan soal, 5 soal. Ya, ada 5 soal. Itu bacaannya sama dengan yang di halaman 27. Ya, 27 28. Pada soal yang nomor 4 itu disuruh menceritakan kembali cerita yang ada, itu enggak usah wis ya. Jadi yang dikerjakan 1, 2, 3 dan 5. Untuk yang ikut pembelajaran tatap muka sudah mengerjakan semua ya, sudah dibahas bersama-sama di kelas. Berarti ini yang tidak berangkat bisa mengikuti ya, bisa mengerjakan di rumah ya, biar sama dengan yang sudah berangkat di sekolah. Jadi tidak ada alasan ketinggalan Pak karena tidak mengikuti pelajaran tatap muka. Karena sama Pak Guru bikin videonya juga sama ya, full video sama, tidak harus Pak Guru yang sudah tidak dibuatkan video, tetap Pak Guru bikinkan videonya full biar yang tidak ikut tatap muka juga bisa mengikuti
ya, pembelajaran sama dengan yang masuk tatap muka dan bisa mengerjakan juga latihan yang ada di Bu Pena juga. Oke, lanjut yang berikutnya. Sekarang pembelajaran ketiga masih bahasa Indonesia, tetapi di sini katanya 3.9 dan 4.9, yaitu kata sapaan dalam sebuah fabel. Bagian yang pertama, ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Ya, namanya juga sapaan. Orang tuh kalau menyapa, ya, itu bisa menggunakan kata sapaan atau kalimat yang diucapkannya agar terdengar lebih sopan. Ya, di situ, ya, anak-anak nanti bisa praktek ya dalam menyapa teman-temannya, ya. Kata yang tepat itu yang menggunakan kata sapaan yang bagaimana, ya, bisa disesuaikan dengan usia. Kalau yang lebih tua ke yang lebih muda atau yang lebih muda ke yang lebih tua. Nah, berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama itu nama diri. Nama diri itu nama orang seperti Asril, Fidela, Fania, dan Bagas. Yang kedua, panggilan keluarga. Panggilan keluarga yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Itu gelar atau profesi atau julukan jabatan, ya. Kemudian yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Ya. Hadirin yang berbahagia, ya, biasanya seperti itu. Para pendengar setia. Nah, itu berarti menyapa orang. Ya, itu dalam suatu peserta, nama pelaku atau peserta. Nah. Kemudian masuk ke pembelajaran ketiga, muatan PPKN, KD-nya 3.3 dan 4.3, yaitu sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Nah, di sekolah ada murid putri, di sekolah juga ada murid putra, walaupun berbeda jenis, ya, walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Ya, contoh ya, ini kalau pulang sekolah ya ada Pak Satpam, ya. Sebaiknya kalau belum dijemput ya jangan keluar-keluar, ya. Harus tetap di dalam. Nanti ya ini biasanya kalau mamanya nyariin, Pak gurunya nggak tahu, ya, karena Pak gurunya harus di dalam kelas, ya, menunggu anak-anak yang belum selesai menulis, ya, ternyata pulang sendiri kadang, ya, atau ikut temannya tapi tidak lapor ke gurunya ataupun tidak lapor sama Pak Satpam nih, ya. Jadi nanti nyariin, ya, ini aturannya anak-anak kalau ikut temannya harusnya lapor Pak Satpam atau lapor Pak Guru, ya, Pak saya ikut temannya tuh naik motor, ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau orang tuanya jemput tidak nyariin, ya. Oke.
Kemudian pembelajaran ketiga, muatan matematika KD 3.7 dan 4.7, yaitu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Ini bagian yang pertama. Ya, perhatikan gambar. Di sini ada 4 anak. Ya, perhatikan ini gambarnya, ada 4 anak. Ya, dari 4 ini bisa dijadikan sebuah pernyataan atau menyatakan sebuah pecahan bagian dari keseluruhan. Ya. Nah, berdasarkan gambar dapat diketahui atau dapat kita ketahui yang pertama, banyak semua siswa ada 4 orang, betul? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Kemudian banyak siswa yang memakai topi, ada 1 orang. Yang memakai topi ini 1 orang. Ya. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah yang memakai topi 1. Tulis 1 per. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 per 4. Jadi pecahan yang pertama dapat dinyatakan 1 per 4. Kemudian pernyataan yang kedua, banyak siswa perempuan ada 3 orang. Nih 1, 2, 3 ya. Kemudian banyak siswa perempuan berkacamata ada 1 orang. Ini tidak pakai kacamata, tidak pakai kacamata. Ini pakai kacamata 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan berkacamata dibandingkan semua siswa perempuan adalah yang pakai kacamata 1. Tulis 1 per. Siswa perempuannya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti 1 per 3. Sampai sini anak-anak paham? Jelas ya? Nah, itu berarti jumlah siswanya ada berapa, itu berarti sebagai per. Dan yang ditanyakan, contoh yang pakai kacamata 1, berarti 1 sama siswa perempuan yang ada di situ ada berapa. Atau di sini bisa lagi nih, banyak siswanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Banyak siswa laki-lakinya ada 1, ini 1. Berarti banyak siswa dibandingkan semua siswa adalah banyak siswa laki-laki 1 per semua jumlah siswa ada di 4. Berarti 1 per 4. Itu juga bisa ya. Nah, pada halaman 35, silakan anak-anak kerjakan ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Anak-anak bisa kerjakan di halaman 35. Nanti yang belum paham ya, saat pertemuan atau saat berangkat tatap muka bisa ditanyakan. Yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Atau yang ikut daring ya, kalau memang belum bisa, belum paham ya, berarti resikonya nanti harus bisa berangkat ya, biar lebih gamblang penjelasannya ya, biar lebih jelas. Nah, nanti anak-anak bisa dikerjakan halaman 35. Terima kasih, semoga siswa bisa memahami dan bermanfaat ya apa yang telah dipelajari pada hari ini ya, baik yang sudah ikut tatap muka ataupun yang masih mengikuti daring ya. Semoga dari video ini anak-anak bisa paham ya dan lebih jelas lagi ya. Nanti untuk video selanjutnya yaitu tema 7 subtema 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Ya, semoga anak-anak bisa memahami. Sebelum Pak Guru tutup videonya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Ya, yang belum paham nanti bisa diputar kembali videonya atau bisa ditanyakan saat nanti berangkat. Yang belum bisa berangkat ya berarti resikonya harus bisa paham dari penjelasan dari video.
Pak Guru akhiri untuk pembelajaran daring hari ini. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.